Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah hadir di masjid baru kita ini. Salat Id insyaallah akan kita laksanakan pada pukul 7, mungkin lebih sedikit karena masih ada teman-teman yang akan segera datang. Untuk tata caranya mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, ada 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Takbir pertama tidak dihitung ya, 7 kali takbir itu adalah takbir tambahan. Kemudian rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian setelah itu ya, nah insya Allah kita di sini sudah siapkan khutbah. Nanti siapa yang akan menyampaikan kemudian. Dan setelah itu mungkin kita akan mengadakan silaturahim ke masing-masing kamar, atau kita mau kumpul-kumpul rame-rame di mana nanti ditentukan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salat Idul Fitri jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. صلى الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada anzala as-salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal karim wa ya ayyuhal ahbab. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Meski suasana Ramadan dan 1 Syawal 1441 Hijriah hari ini lain daripada yang lain. Kita semua memang sedang diuji oleh Allah dengan mewabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang lazimnya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri. Tetapi dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah, sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan umara yang berwenang. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, selama sebulan penuh kita telah menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan dan penuh keceriaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaiknya jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang yang menjadi tidak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan.
Tidak selayaknya kita menyombongkan dan membanggakan diri kita. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semua pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun yang dapat memajukan kematian atau memundurkannya, barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sebab kematian manusia. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kehidupan. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahkan kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan sesuatu ibadah, seseorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadahnya telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari Raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena bersilaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring atau online. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Masyarul muslimin rahimahullah, dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad'imit ta'ama wafshin shalab wasil azjama wa qum bil laili wan nas niyaman tadkhulul jannah bisalam." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim dan lakukanlah sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka jika mereka butuh bantuan. Kita beri hutang mereka jika mereka butuh hutangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas dengan kebaikan. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat sambungan telepon, baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhul jannata qati'an." Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, yaitu orang-orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dalam hadis disebutkan yang artinya, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Janganlah pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin sekalian, dengan sebab silaturahim itu Allah akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadirin yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah saudara-saudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lainnya, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka lah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala yang mereka akan ambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka. Lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membentuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan banyak hal dalam kondisi normal kita boleh melakukannya karena hukumnya mubah. Tetapi selama puasa di siang hari kita dilarang melakukannya seperti makan, minum, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri. Jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun kita menahan diri, maka apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang. Tentu kita mampu meninggalkan larangan itu. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan kepada para pemimpin di antara kamu. Sudah 2 bulan lebih kita terkurung dalam rumah, khususnya bagi keluarga-keluarga kita yang sedang berada di Indonesia, sehingga kita tidak bisa bebas berkegiatan di luar rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah. Saat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di ruangan ini dengan penuh keterbatasan. Namun itu bukan sebuah hambatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar menerima kenyataan ini karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, dan para ulama dan para umara yang intinya agar kita selamat dari ancaman wabah virus corona. Memang sebagai orang yang beriman kita wajib taat kepada Allah. Taatan kepada Allah membawa konsekuensi. Kita juga harus taat kepada Rasulnya bagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah, ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis,
beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal masalahnya sekarang bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia agar di hari Idul Fitri ini kita meraih kembali kesucian, meraih kembali kesucian kita dari dosa sebagaimana kita di waktu bayi dahulu. Maka seusai sholat Idul Fitri ini, kita hendaknya saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita, khususnya dalam internal keluarga, kerabat, serta rekan-rekan sekalian. Apabila mungkin bisa diperluas dengan tetangga, saudara-saudara dan teman-teman, setidaknya secara online. Sekali lagi kita berdoa semoga ketaatan kita kepada Allah, Rasulullah, ulama dan umara termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing untuk menghindari bahaya virus corona dan ikrar kita untuk saling memaafkan akan dibalas oleh Allah dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi ini. Khususnya dari bumi pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yuzidkum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
ambil foto dulu 1-2 kali ya. Bisa. Atau langsung video kan? Bisa di tag kan saya? Langsung video. Kita foto aja dulu. Ayo. Ini kebetulan masih live gitu. Ini masih live. Itu masih live. Nanti saya tag semua. Ini kayaknya backgroundnya bagus nih ini. Benar. Ya. Ya. Lampunya ada. Ada tukang fotonya sudah datang sudah. Mari ya. Juga fotonya ada. Karena Note 10 itu ada. Itu stay on. Jangan lupa tikus sampai bubar. Saya ini sedih loh, lebaran di sini. Sudah berapa kali? Bagaimana kami yang sudah 5 kali? 5 kali. Ya apa dia? Apalagi besok, aduh. Tadi sudah. Siapa yang ambilin? Dipakai timer aja lah. Kalau di sini pada salaman semua nih. Maafin dulu nih. Oh, dari sana ya. Jauh kan dari sana nih. Maafin dulu lah. Di situ pasnya itu soalnya lampunya. Ada yang duduk. Kalau di luar aja. Kita sini. Nanti di luar lagi 14 kali itu. Di kantin nanti ada bisa. Yang bisa dipercaya itu mana? Iya, yang punya Iya, yang ada itunya itu mana? Toksi. Oh, yang pakai sugi gitu. 14 orang yang beli itu. Enggak ada yang bawa satu. Itu masih rekam satu biar. Itu sana itu dah. Ada lampu ya. Yang ini masuk ke kiri dikit. Sini lagi kiri. Lihat ya. Ada lampu di. Bolanya tukang. Bolanya. Satu kali. Ini harus bagus soalnya 1 kali aja. Bagus di atas kita bangun. Hilang kameranya. Hilang aja. Sampai HP-nya gini aja. Nah, biar dijepit gitu. Nah, Tapi nanti saya juga masuk lagi. Yang sudah sini Yang sini masuk lagi. Yang sini masuk. Sudah berapa? Lagi Pak Mentek belum. Sedikit lagi Pak Mentek. Sedikit lagi. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Pas. 5 detik ya. 5 detik ya. Ya. Sini dikit. Sampai nanti di depan situ. Ini buat tempat saya itu. 5, 4. Senyum ya. 3, 2. Ya, sekali lagi. Sudah. Ini ada suaranya. Dilihat dulu. Sudah bagus itu. Yuk. Nih, gue. Senyum ya. Ya, 3, 2. Sudah. Sekali. Yang taruh begini dulu. Cuma taruh begini ya.
5, 4, 3. Ya. Selesai sholat id. Inilah kondisi kami yang ada di Said Altan Kuder, Mongolia. Nanti sampai jam 3 subuh lagi. Masih kan? Assalamualaikum. Dari Mongol. Penontonnya dari mana? Nggak tahu dari mana semua. Baik, untuk kepada semua penonton yang ada di Indonesia, kalian tetap di rumah aja. Kita jaga diri dari sini. Salam hormat. Maaf telah batin Mas Bro. Kita dari Mongolia bersama Idam Julang dari Julang. Banjar. Ya kalau. Iya. Ya mangga. Kalau ini Nah, ini nah. ini namanya ada sekor lagi lah, Bro. Wah, umai. Halo Sagi, minal aidin wal faizin. Semoga mendapat berkah. Kamu jadi mualaf ya. Sagi jadi mualaf. Selamat hari raya. Oh, ada Pak Anil. Mana? Iya. Siapa itu? Nah, lebaran di rumah sana. Ya, kita balik lagi. Hai guys, setelah sholat id kita balik. Nanti jam 2 baru kita. Jam 2 baru kita ada acara makan bareng. Syukur alhamdulillah terlaksana dengan sukses untuk sholat idnya di kami yang berada di Mongolia, teman-teman Indonesia. Aduh. Bu, enggak salaman, minal aidin wal faizin. Nggak murim. Oh, bukan murim. Begitu. Hari ini Pak Idam nggak disalam. Tidak. Nggak banyak orang. Enggak diundang enggak ke rumah sebelah? Oke, selesai di channel kita untuk merayakan. Semua pada kembali ke kamar dan Foto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.